Mereka kemudian berenang menuju ke tepian. Setelah tiba ke tepian, Sherry langsung memeluk ibunya dan menangis. Sementara ayahnya masih tiarap dan tampak menyesali perbuatannya tersebut. Ketika Kate mengulurkan tangannya untuk membantu ayahnya Sherry, tiba-tiba buaya penunggu sungai tersebut muncul lagi dan langsung menggigit serta melempar ayahnya Sherry ke dalam air. Ayahnya Sherry pun dibawa jalan-jalan masuk ke dalam air oleh buaya tersebut. Tentu hal ini si pria baju kuning tewas dilahap oleh buaya tersebut. Hal ini membuat Sherry dan ibunya makin sedih, serta para turis lain yang makin sedih juga. Di sini Kate ikut menangis juga. Yang berpelukan dengan Kate ini kita panggil saja dengan nama Budi. Setelah itu, Budi pergi ke perahu bocor untuk mencari sebuah alat. Di sini dia menemukan sebuah alat yang dapat menjebak seekor buaya. Budi memberitahu bahwa sampai kiamat dia tetap binatang yang bodoh. Di sini Budi bermaksud untuk memancing buaya tersebut. Tindakan Budi ini didukung oleh Kate. Dia akan menggunakan baju pelampung sebagai pelampungnya dan 2 ekor bangkai bebek sebagai umpannya. Setelah jebakannya selesai dibuat, si pria baju coklat langsung memasang jebakan tersebut yang dimana dia membuangnya ke dalam air. Sambil menunggu umpannya disambar, para turis sudah bersiap untuk menyeberang. Budi yang menjaga umpan terus memantau keadaan. Tidak lama kemudian tiba-tiba umpan tersebut disambar dan terjadilah tarikan yang kuat dari buaya penunggu sungai tersebut. Melihat hal itu, Kate langsung berlari dan menyuruh para turis untuk menyeberang lebih dulu. Setelah semua turis menyeberang, Kate kemudian berenang juga untuk menyeberang. Saat Kate sedang berenang, tiba-tiba jebakannya lepas. Melihat hal itu, Budi kemudian berlari dan menyuruh Kate untuk berenang lebih cepat. Tidak lama kemudian, Budi melihat gerakan air yang menuju pada Kate. Ternyata itu adalah buaya penunggu sungai tersebut. Dia langsung menyerang Kate dan membawanya masuk ke dalam air. Budi pun memasuki air, berenang untuk menyelamatkan Kate, namun semuanya terlambat. Dan yang tersisa hanyalah senternya saja. Budi pun terus memanggil Kate, meskipun tadi dia melihatnya Kate dibawa masuk ke dalam air. Setelah itu, Budi bersama anjing milik Kate memasuki hutan untuk mencari turis yang lainnya. Di dalam hutan, anjing ini tampak mencium sesuatu. Anjing ini pun berlari dan meninggalkan Budi. Melihat anjing milik Kate berlari, Budi kemudian mengikutinya. Namun dia kehilangan jejak. Budi pun bersandar di bawah pohon. Tidak lama kemudian anjing milik Kate ini tiba-tiba menggonggong. Budi pun berjalan mendekati asal suara anjing tersebut. Setelah tiba di tempat asal suara anjing, Budi melihat pohon yang besar yang memiliki lubang. Budi pun memasuki lubang tersebut. Ternyata dalam lubang tersebut terdapat ruang yang cukup luas. Tanpa sengaja, tangan Budi terpeleset sehingga dia jatuh ke bawah. Dia membalikan tubuh seseorang di dalam air dan ternyata itu tubuh Neil yang sudah tak bernyawa. Budi terus masuk ke dalam gua mencari anjing milik Kate.
Tidak jauh masuk ke dalam, Budi pun melihat anjing tersebut bersama seseorang yang sudah tergeletak. Setelah Budi mendekatinya, ternyata orang yang tergeletak tersebut adalah Kate, si pemilik anjing. Budi pun memeriksanya dan ternyata Kate masih hidup, namun tubuhnya sudah terdapat banyak luka akibat gigitan dari buaya tersebut. Tiba-tiba, anjing milik Kate ini mencium sesuatu yang berasal dari mulut gua. Anjing ini pun berlari sambil menggonggong. Setelah tiba di mulut gua, tiba-tiba suara anjing tersebut hilang. Karena hal itu, Budi pun mengangkat Kate dan membawanya ke atas untuk ngumpet. Tidak lama kemudian, seekor buaya raksasa muncul. Ternyata gua ini adalah rumah dari buaya tersebut. Kemungkinan besar anjing Kate dilahap buaya ini. Sekarang yang berada di mulut buaya ini adalah Neil yang sudah tak bernyawa. Dia pun langsung dilahap oleh buaya tersebut. Setelah itu, buaya ini pun tidur. Melihat buayanya tidur, Budi mengangkat Kate dan membawanya menuju ke mulut gua. Dengan sangat hati-hati, Budi melangkah ke depan membawa Kate sambil menengok ke belakang untuk memastikan buayanya masih tidur. Budi terus melangkah ke depan, dan ketika dia kembali menengok ke belakang, buaya yang tidur tadi hilang. Dengan seketika Budi pun panik. Tiba-tiba dari dalam air, buaya muncul dan langsung menyerang Budi. Beruntungnya serangan tersebut tidak berhasil mengenai Budi. Kemudian Budi membawa Kate masuk ke sela-sela gua yang sempit untuk menghindari serangan buaya tersebut. Namun buaya tersebut terus berupaya dengan keras untuk memangsa Budi dan Kate. Di situasi yang sangat menegangkan, Budi melihat sepotong kayu. Dia pun berlari untuk mengambilnya. Tetapi tiba-tiba dia dihantam oleh buaya tersebut menggunakan ekornya, sehingga Budi terlempar masuk ke dalam air. Dengan cepat, Budi keluar dari air dan mengambil potongan kayu tersebut dan menodongkannya ke buaya yang berada di dalam air. Tetapi hanya dengan sekali gigitan, kayu tersebut patah. Tiba giliran gigitan keduanya, Budi terangkat dan kembali terlempar. Budi berlari ke sela-sela gua yang sempit untuk menghindar, namun buaya tersebut terus berusaha dengan keras untuk memangsa Budi. Di sini tangan Budi berhasil digigit oleh buaya tersebut, sehingga tangan Budi sedikit mengeluarkan jus merah. Karena buaya ini terus menunjukkan keagresifannya, Budi mengambil potongan tulang dan menancapkannya ke mulut buaya tersebut. Buaya ini pun merasa kesakitan, ia keluar lalu menjauhi Budi. Di sela-sela gua yang sempit, Kate bersuara. Tampaknya dia sudah mulai siuman. Mendengar suara Kate, buaya ini mendekatinya dan berusaha kembali untuk memangsa Kate. Melihat buaya tersebut mau memangsa Kate, Budi kemudian mengambil batu lalu melemparkannya ke buaya tersebut dan berhasil mengenai ekornya. Buaya itu pun keluar lalu memasuki air dan kembali bersiap untuk menyerang Budi. Budi merayap dengan cepat mengambil potongan kayu yang sudah dipatahkan oleh buaya itu sebelumnya. Kemudian dia bersandar di batu. Potongan kayu yang tumpul, Budi menyandarkannya di batu, sementara yang runcingnya dihadapkan ke buaya tersebut. Buaya yang sudah berada di dalam air mengambil ancang-ancang dan langsung menyerang Budi dengan sangat cepat. Akibat dari serangan yang sangat cepat tersebut, kayu yang dipegang Budi berhasil menembus kepala buaya tersebut. Sehingga tidak menunggu waktu lama, buaya ini pun mati. Sementara Budi yang berada di mulut buaya tersebut ternyata masih hidup. Ia pun keluar dari buaya yang sudah mati itu. Setelah itu Budi membawa Kate keluar dari dalam gua tersebut. Setelah tiba di luar, Budi melihat dua buah heli yang sedang memberikan bantuan. Di sini terlihat para turis tampak sangat lelah, dicampur dengan rasa sedih atas meninggalnya beberapa anggota turis yang lainnya. Kabar baiknya, di sini Kate sudah sadarkan diri. Dia sudah bisa membuka matanya dan berbicara. Setelah itu, Kate dibawa menggunakan heli untuk mendapatkan pertolongan yang lebih baik lagi. Dan cerita pun selesai.